Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Saudara, marilah kita baca suratul Fatihah untuk Kiai Soleh Darat, penulis kitab Faidur Rahman yang kita pelajari pada malam hari ini. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara, kemarin kita sudah membaca ayat 270 dan 271 dari surat Al-Baqarah. Sudah saya bacakan juga terjemahannya. Sekarang kita lanjutkan dengan tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yakni artine setuhune barang kang wus merdoaken Allah Subhanahu wa taala saking zakat utawa nazar ngelakoni sawiji saking sedekah utawa merdekaaken budak, iku mongko setuhune Allah iku ngudaneni kabeh, mongko males Allah lan ganjar. Artinya bahwa apa yang telah diwajibkan oleh Allah SWT yang berupa zakat atau nazar untuk melakukan sesuatu, apakah sedekah atau memerdekakan budak atau yang lainnya, itu diketahui oleh Allah. Maka Allah akan membalas kalau itu semua dikerjakan. Artine nazar iku oleh majibaken marang wong suwiji ing awake dhewe kelawan nglakoni sawiji ingkang ora wajib ain utawa ora barang maksiat. Ya, yang dimaksud dengan nazar adalah bahwa seseorang mewajibkan kepada dirinya sendiri untuk melakukan hal yang tidak wajib, hal yang sunat dan bukan hal yang maksiat, yang durhaka. Mongko mangkono iku wajib nuhoni apa nadare, lan ora cukup nazar kelawan niat balik arep den lafazaken kelawan lisane, kaya lamun ngucap lamun waras ingsun moko sedekah ingsun marang fakir, utawa ngucap lillahi alayya shaumun aw shadaqatun aw hajj, mongko iya wajib nuhoni ora wenang ninggal. Yang demikian itu wajib dilaksanakan, artinya nazar itu wajib dilaksanakan. Nah, nazar itu tidak cukup hanya dengan di batin, ya. Niat saja itu tidak cukup, tetapi harus yang wajib dilaksanakan itu adalah nazar yang diucapkan dengan lisan. Seperti kalau orang mengucapkan, kalau saya sembuh dari penyakit ini, maka saya akan bersedekah kepada orang fakir. Atau kalau mengucap dalam bahasa Arab, lillahi alayya shaumun aw shadaqah aw hajj, saya mewajibkan kepada diri saya sendiri demi Allah untuk berpuasa atau bersedekah atau melaksanakan haji, maka itu harus dilaksanakan, tidak boleh ditinggal. Wes ngendika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, sapa wonge nazar ing yen to ngabekti ing Allah, mongko iya ngabekti ya lulusana. Lamun nazar ing yen to arep nglakoni maksiat, mongko iya aja sira lakoni, mongko wajib kafarate kaya kafarate wong kang sumpah. Ya. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa barang siapa bernazar untuk berbakti kepada Allah, maka dia harus melaksanakannya, berbakti. Tetapi kalau orang nazar untuk melaksanakan kedurhakaan,
maka itu tidak boleh dilakukan, hanya saja dia wajib membayar denda atau kafarat seperti kafaratnya orang yang sumpah. Qala sallallahu alaihi wasallam nadron walam yusammihi fakafaratuhu kafaratu yamin fakafaratuhu kafaratu yamin wa man nadaron maksiatin fakafaratuhu kafaratu yamin wa man nadaron la yutiquhu fakafaratuhu kafaratu yamin wa man nadaron ataqahu falyufi bihi. Qala sallallahu alaihi wasallam la nadra fi maksiatin wala fi ma yamliku fi ma la yamliku banu Adam. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bernadar tapi tidak menyebut apa yang dinadarkannya, maka dia wajib kafarat, wajib membayar nadar yang tidak disebut itu, karena tidak disebut mau melaksakan apa. Ya. Dan barang siapa yang nadar untuk melakukan kedurhakaan, maka kafaratnya adalah kafarat sumpah, membatalkan sumpah itu ya. Barang siapa nadar yang tidak kuat dilakukannya, itu juga wajib membayar sumpah. Barang siapa nadar sesuatu yang dia sanggup, maka harus dipenuhi. Rasulullah juga bersabda, barang siapa bernadar untuk berbuat maksiat, maka dan juga bernadar untuk melakukan hal-hal yang dia tidak kuasa. Misalnya saya bernadar, kalau saya sembuh dari penyakit saya akan yang tidak mampu itu, misalnya saya akan membeli pesawat terbang, padahal orangnya miskin ya, maka untuk saya hadiahkan kepada si anu, maka itu tidak boleh, karena maka itu nadarnya tidak saharnya dia harus membayar kafarat ya. Nadarnya tidak boleh dilakukan. Nadar untuk melakukan maksiat, ada orang misalnya nadar, saya kalau lulus akan mengelilingi rumah dengan telanjang, nah, misalnya itu nadar yang tidak boleh dilakukan ya, harus bayar bayar kafarat. Atau yang tidak bisa yang tidak mampu ya seperti tadi, misalnya saya akan berjalan dengan berjingkit dari Jogja ke Magelang misalnya, begitu juga tidak mungkin dilakukan ya, berjingkit itu pasti tidak kuat ya. Mongko lamun padha ngedohiraken sira kabeh ing dalem olehira ngedumaken sedekah wajib utawa sedekah sunat, mongko iku ya bagus. Nah, kalau orang membagi-bagi sedekah wajib atau sedekah sunnah dengan diketahui orang banyak, itu baik juga. Lan lamun nyamaraken sira kabeh ing sedekah sunnah lan sira aweya marang fuqara iku mongko luweh utama tinimbang den dohiraken. Tapi kalau melakukan sedekah sunat itu dan diberikan kepada fakir, itu sebaiknya disamarkan, tidak ditunjukkan di depan orang banyak. Itu lebih bagus kalau disamarkan daripada kalau ditampakkan. Walhasilu utawi ngumpetaken sedekah sunat iku luwih utama tinimbang izhar krana sepine saking riya lan parek marang ikhlas. Hasil kesimpulannya, menyembunyikan sedekah sunat itu lebih utama daripada melahirkannya, menampakkannya, karena itu bisa menjauhi riya ya, menjauhi pamer dan lebih dekat kepada keikhlasan. Lan malih ing dalam sedekah sir iku manfaate bali marang fakire, krana fakir nalikane tampa sedekah sir iku ora hasil tadzallul ora ya, sedekah yang tidak ditampakkan kepada orang banyak itu juga lebih bermanfaat bagi orang yang mendapatkannya, orang fakir yang mendapatkannya, karena dengan tidak diketahui kalau dia diberi sedekah itu, maka dia tidak merasa direndahkan dan dihinakan. Semono
wong kang aweh semono uga mungkin ya. Semono uga wong kang aweh ora dadi nekaaken takabur sum'ah, ora berbeda yen izhar fakire hasil ino ingkang aweh hasil mulya mongko dadi ora utama. Nah, demikian juga bagi orang yang memberi, kalau dia memberikannya itu dengan samar, tidak diketahui orang banyak, maka tidak akan terjadi takabur atau sum'ah, membuat orang lain memujinya atau menganggapnya baik dan seterusnya. Berbeda dengan kalau izhar, kalau dinampakkan, karena orang fakirnya akan merasa hina, sedangkan orang yang memberi akan merasa mulia. Itu tidak baik. Yang satu merasa hina, yang satu merasa mulia. Qala sallallahu alaihi wasallam sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Rasulullah SAW bersabda, ada 7 hal Allah atau 7 orang yang akan dinaungi oleh Allah pada hari tidak ada naungan selain naungannya, yaitu pada hari kiamat. Siapa 7 orang itu? Imamun adilun, pemimpin yang adil, wasyabun nasya'a fi ibadatillahi ta'ala, pemuda yang besar di dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjidi idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaihi, dan orang yang hatinya tergantung pada masjid ketika dia keluar dari sana sampai dia kembali lagi ke masjid. Ingat terus akan masjid. Wa rajulani tahabba fillahi ta'ala ijtama'a ala dzalika wa tafarraqa alaihi. 2 orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah Ta'ala, berkumpul lillahi ta'ala, dan kalau pisah juga karena Allah Ta'ala. Wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu min khasyatillah. Dan orang yang keberapa ini? Tadi yang adil, pemuda yang besar dalam pengabdian kepada Allah. Lalu ketiga, orang yang hatinya teringat terus pada masjid ketika dia keluar sampai kembali lagi ke masjid. 4. Lalu kelima, dua orang yang saling mencintai karena Allah, kumpulnya karena Allah, pisahnya juga karena Allah. Lalu yang keenam, wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu min khasyatillah, itu orang yang ingat kepada Allah atau menyebut Allah di waktu dan tempat yang sepi, lalu sampai kedua matanya itu berlinang air mata karena takut kepada Allah. Dan yang ketujuh, wa rajulun ta'atu imra'atun dzatu mansobin wa jamalin faqala inni akhafullaha. Loh, kok jadi berapa ini? Oh, kok jadi 8 ya, saya ngitungnya. Nanti dihitung lagi. Orang yang diajak oleh perempuan yang punya kedudukan dan kecantikan, tapi dia mengatakan inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Dan orang yang bersedekah dengan sedekah yang dia sembunyikan sehingga tangan kirinya tidak mengerti apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Jadi 7 ya, saya hitung lagi. Imam adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadat kepada Allah. 3, laki-laki yang hatinya tergantung pada masjid. 4, orang yang saling mencinta karena Allah. 5, orang yang ingat kepada Allah sampai berlinangan air mata. Lalu perempuan yang diajak berbuat tidak patut oleh perempuan yang cantik dan punya kedudukan, tapi dia tidak mau dengan mengatakan aku takut kepada Allah. Ya, itu 7. Dan yang terakhir, orang yang bersedekah secara tersembunyi sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya.
Ana dene wetangi izharu sedekah iku tertentu kaduwe wong kang wis aman saking awake ing riya utawa wong kang den nut ing dalem ngamale dening wong akeh. Kelawan sekira-kira lamun dheweke nglakoni sedekah mongko yekti manut wong liyane. Bolehnya menampakkan sedekah itu hanya untuk orang yang sudah bisa aman dari riya, dari sifat pamer, atau orang yang diikuti perbuatannya oleh orang banyak. Yakni kalau dia melakukan sesuatu sedekah, maka orang lain akan mengikutinya. Ya, itu boleh menampakkan sedekahnya. Mongko mangkono iku wenang izharu sedekah. Orang yang demikian ini boleh izhar, ya, oleh menampakkan sedekah. Anapun wong kang kinaweden riya utawa ujub sum'ah mongko iya ora wenang izharu sedekah. Sedangkan orang yang dikhawatirkan akan riya, riya itu pamer diri supaya dilihat orang lain, atau ujub itu mengagumi diri sendiri, atau sum'ah ingin didengar orang, maka yang demikian itu tidak boleh melakukan sedekah dengan diketahui orang banyak. Ana dene mangkono kabeh iku sedekah tatawu anapun zakat mongko utawi izhari iku afdalu tinimbang ikhfa'uha. Itu tadi berkenaan dengan sedekah yang sunat, sedangkan zakat yakni sedekah wajib maka menampakkan itu lebih utama daripada menyembunyikannya. Krana supaya aja den cipta Allah, ya, supaya tidak dikira tidak zakat, dikira jelek gitu loh. Kiase kaya salat fardu ing dalam berjamaah iku afdol, anapun salat nafil iku mongko ing dalam ngomah iku afdol. Kiasnya, analognya adalah salat fardu itu baik dilakukan secara berjamaah di masjid, tapi salat sunat itu sebaiknya dilakukan di rumah. Ya, karena kalau fardu ya tadi wajib supaya tidak dikira tidak sholat kalau tidak berjamaah. Wakila iki ayat waridun ing dalam zakatul fardi. Wakila iki umum ing dalam sekabehane sedekatul fardi lan sunnah utawi ikhfa iku afdhalu mutlaqon. Ada yang mengatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan zakat fardu, zakat wajib. Sedangkan yang lain mengatakan bahwa itu umum untuk semua jenis sedekah, apakah itu fardu atau sunat. Tapi dalam keduanya itu menyembunyikan adalah lebih utama. Ya. Wa qauluhu wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum. Qala Ibnu Abbas artine setuhune sedekah iku dadi nutupi ing kekabehane dosa cilik. Wallahu bima ta'maluna khabir. Firman Allah wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum, Allah akan menutupi dari kalian kejelekan-kejelekan kalian. Menurut Ibnu Abbas artinya adalah bahwa sedekah itu bisa menutupi semua dosa kecil. Allah maha teliti, maha mengetahui akan apa yang kalian kerjakan. Makna al-isyari artine setuhune ngibadahi kawula marang Allah Subhanahu wa taala iku ana kalane kelawan fardu asale lan ana kalane kelawan sunah. Ya, artinya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada yang asalnya memang fardu, ada juga yang asalnya itu sunnah. Saya minum dulu. Bismillah. Mongko nulitin wajibaken ing atase awake dhewe kelawan dedalan nazar, mongko karo-karo iku setuhune Allah Subhanahu wa taala iku males lan ganjar marang iku kawula. Maka kemudian ada orang yang mewajibkan ibadah sunnah kepada dirinya dalam atau melalui nazar. Maka keduanya baik yang fardu secara asli maupun fardu karena nazar
itu Allah akan membalas atau memberikan pahala bagi orang yang melakukannya. Lan tetapi ini ingkang den wilang-wilang ing dalam ngamal iku ikhlasun niat lillahi ta'ala, ora nganggo mengo kecampuran duniawiyah lan ukhrawiyah. Tetapi yang dihitung di dalam semua itu, yang diperhitungkan dalam semua itu, semua amal itu adalah keikhlasan niat lillahi ta'ala, bukan tidak dicampuri dengan berpaling kepada dunia atau kepada akhirat. Kemarin dikatakan berpaling kepada akhirat juga tidak boleh, mengharapkan pahala itu berpaling kepada akhirat, atau minta supaya dimasukkan surga itu juga berpaling namanya, bukan ikhlas lillahi ta'ala. Mongko krana setune amal iku kelawan gharad iku amal syirik arane, wa inna syirka la dzulmun adzim. Itu semua karena amal yang disertai tujuan tertentu bukan karena ikhlas, itu namanya syirik. Sedangkan syirik itu adalah kezaliman yang besar. Ya, kita mesti hati-hati itu syirik, ya, menyekutukan amal bukan karena Allah saja tapi karena tujuan lain. Utawi idharu sedekah lan ikhfa'u sedekah iku isyarah marang sedekah iku ana kalane lil akhirah wal jannah lan ana kalane liwajillahi waridhoi. Monggo artine idharu sedekah iku sedekah li ajil jannati wa ma fiha, utawi ikhfa'u sedekah iku sedekah liwajillahi waliridhoihi. Jadi isyarat, mana isyarat dari menampakkan sedekah dan menyembunyikannya itu adalah bahwa sedekah itu bisa juga karena tujuan akhirat atau surga. Ada kalanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka idharus sedekah itu isyarat bagi sedekah yang dimaksudkan untuk mendapatkan surga atau apa yang ada di dalam surga. Sedangkan sedekah yang disembunyikan atau menyembunyikan sedekah itu artinya khusus ikhlas lillahi ta'ala. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau dinampakkan, kemungkinan besar itu bukan lillahi ta'ala. Qala sallallahu alaihi wasallam innal mar'a yakunu fi dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seseorang itu akan ada di dalam naungan sedekahnya di hari kiamat. Tegese setune manungsa iku ngaup ing dalam aube sedekah besok dina kiamat. Artine lamun ana sedekah iku lillahi ta'ala, mongko ana wong iku ing dalam aube Allah taala. Lan lamun sedekah iku li ajli jannah, mongko wong iku iya ing dalem aube jannah. Ya. Maksudnya bahwa manusia itu nanti akan berlindung di dalam lindungan sedekahnya di hari kiamat. Kalau sedekahnya itu lillahi ta'ala, maka nanti dia akan ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sedekahnya itu untuk li ajlil jannah, untuk tujuan surga, maka nanti dia ada di dalam naungan surga. Lan lamun ana sedekah iku krana hawa nafsune, mongko ana wong iku ing dalem aube hawiyah fafam jayidan. Juga kalau sedekahnya itu untuk hawa nafsu, maka dia akan mendapatkan lindungan neraka. Bagaimana lindungan neraka? Artinya malah tidak bermanfaat, tidak dapat lindungan apa-apa. Mongko lamun ngedhahiraken sira ing sedekah, saya kira krana ya. Mongko lamun ngedhahiraken sira ing sedekah krana arah sawabul akhirah, mongko iya iku martabatul abror. Ya. Kalau kau
menampakkan sedekahmu untuk mendapatkan pahala surga, maka itu adalah martabatnya orang-orang yang berbuat kebajikan. Qala ta'ala, innal abrara lafi na'im. Allah berfirman, orang-orang yang berbuat kebajikan itu ada di dalam surga naim, surga yang penuh kenikmatan. Lan lamun nyamaraken sira ing sedekah krana arah liwat jillah, ora gorot sawiji-wiji dunyawiyah lan ukhrawiyah, lan nuli den wehaken marang fuqara, mongko iya iku martabatul muqarrabin. Lalu kalau kamu tidak menampakkan sedekahmu, sedekah itu semata-mata untuk Allah Ta'ala, maka tidak ada tujuan yang lain, duniawi maupun ukhrawi, lalu sedekah itu diberikan kepada orang fakir, maka itu adalah martabatnya orang yang dekat dengan Allah, yang didekatkan kepada Allah. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah maha teliti, maha mengetahui dengan teliti apa yang kau lakukan. Ya. Wus den kaweruhi ngamale abror utawa muqarrabin. Wallahu a'lam. Allah sudah diketahui amalnya orang yang bajik dan orang yang didekatkan kepada Allah. Allah lah yang maha tahu. Jadi tingkatnya lebih tinggi orang yang sedekah tanpa mengharap surga, disembunyikan saja sedekahnya itu langsung diberikan kepada orang fakir. Lantat kalane nyegah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ing para sahabat kabeh ingkang padha nduweni korobah Yahudi utawa musyrikin kacegah ing yen to nafakahna marang korobate kang kafirin utawa sedekah marang kerabate kang musyrikin oleh den cegah supaya kono tulisane lama gitu, supaya gelemo, mungkin begitu ya, supaya gelemo manjing Islam ya. Mongko tatkalane mangkono mongko nurun iki ayat ketika Nabi Muhammad SAW melarang para sahabatnya yang mempunyai kerabat dengan orang Yahudi atau orang musyrik dicegah untuk memberikan sedekah kepada kerabatnya yang kafir atau yang musyrik itu agar mereka mau masuk Islam, maka lalu turun ayat berikut ini. Laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudhlamun. Ora wajib ing atase sira ya Muhammad iku kok aweh pituduh marang menungso kabeh iku ora angin wajib ira namung nekaaken ing risalah lan tetapine Allah dhewe ingkang nuduhaken ing wong kang sak kersane den tuduhaken marang hidayah kang bener. Ya, ini terjemahannya ya, tidak merupakan kewajibanmu wahai Muhammad untuk memberikan petunjuk atau artinya hidayah kepada semua orang, itu tidak. Artinya membuat mereka mengikuti Islam, itu bukan kewajibanmu. Yang wajib bagimu hanyalah menyampaikan pesan-pesan dari Allah, risalah. Tetapi yang berhak atau yang akan memberikan petunjuk, akan membuat mereka masuk Islam, itu adalah Allah yang akan memberi petunjuk kepada siapapun yang dikehendakinya untuk mengikuti hidayah yang benar. Utawi barang-barang ingkang wis nafakahaken sira kabeh saking arta iku mongko iya manfaate keduwe awak ira dhewe. Nah, semua yang kau nafkahkan dari hartamu itu manfaatnya kembali kepada dirimu sendiri. Lan aja ana padha nafkahaken sira kabeh ing artanira dhewe krana ganjaran
mongko infak iku duwe awak ira angin krana arah amrih wajillah taala bloko lan karidane ora amrih sawiji-wiji saking gorot dunyawiyah. Janganlah kamu menafkahkan hartamu sendiri untuk mendapatkan balasan, untuk mendapatkan ganjaran. Ya, sedekah apapun yang kau nafkahkan, karena apapun yang kamu nafkahkan seperti itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Ya, bersedekahlah kamu untuk semata-mata untuk Allah dan keridaannya, tidak dengan tujuan duniawiyah yang tujuan lain yang bersifat duniawiyah. Utahe barang-barang ingkang wis padha nafkahaken sira kabeh saking artanira senajan marang kafirin, mongko ya ganjar Allah Subhanahu wa taala marang sira kabeh. Nah, apapun yang kau nafkahkan kepada siapa saja dari hartamu, meskipun itu kepada orang kafir, pasti Allah akan membalasnya. Jadi jangan memberikan sedekah hanya untuk orang Islam saja, tidak. Kepada orang yang lain pun itu akan dibalas oleh Allah. Lan utawi sira kabeh ora pisan-pisan den kaniaya kelawan den sudo ganjarane utawa kelawan den tambahi alane iku ora. Kalian itu tidak akan diperlakukan tidak adil dengan misalnya dikurangi pahala kebaikannya atau ditambah kejelekannya, itu tidak. Allah tidak akan berbuat seperti itu. Yakni artinya setuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kersa paring sedekah marang fuqara ahli Madinah kang ijih padha kafirin. Maksudnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mau memberikan sedekah kepada orang-orang fakir di Madinah ketika mereka masih kafir. Mongko tatkalane wis akeh wong muslimin mongko nyegah Nabi ing sedekah ing atase musyrikin kabeh supaya padha gelem mlebu agama Islam. Mula-mula Nabi memberikan sedekah kepada semua orang. Ya, mukmin atau tidak, tapi ketika banyak sudah orang masuk Islam, maka Nabi tidak memberi lagi atau bahkan melarang orang muslim untuk bersedekah kepada orang-orang yang musyrik agar mereka mau masuk Islam. Mongko tatkalane mengkono mongko temurun iki ayat. Nah, ketika itu lalu turunlah ayat ini. Mongko tatkalane temurune iki ayat, mongko perintah Sayyidina Rasulullah SAW ing yen to ngwehaken sedekah marang kafirin karena panyegah ira ya Muhammad iku ora dadi nglabeti marang geleme mlebu Islam. Ya. Ketika turun ayat ini, maka berarti ini agak rancu sedikit kalimatnya ya. Maka den perintah, saya kira ini. Maka Nabi Muhammad SAW diperintah untuk memberikan sedekah kepada orang kafir juga, wahai Muhammad, karena kalaupun kamu tidak memberi, itu tidak akan berpengaruh kepada orang apakah akan masuk Islam atau tidak. Karena Islam iku lan iman iku ora ana ing atase kuasanira, karena iman dan Islam itu tidak ada di bawah kontrolmu. Angin wajib pira nalikane sedekah iku ingkang ikhlas liwajillah bilako. Ojo ana gorot liyane wajillah. Yang wajib atas kamu itu adalah ketika sedekah ikhlas saja karena Allah, bukan karena tujuan lain. Ya, membantu orang sudah ikhlas saja, bukan karena supaya dia masuk Islam. Itu maksudnya. Artine ojo ana olehira nafakahaken artanira marang kerabatira ingkang kafir angin nejo sira ing wajillah bloko. Ojo nejo krana arah kerobah utawa krana welas fakire iku ojo mangkono. Artinya
Kalau kamu memberikan sedekah kepada kerabatmu yang masih kafir, ya tujuannya semata-mata untuk Allah saja. Jangan karena kerabat atau karena kasihan dia fakir. Jangan begitu. Angendika ba'dul ulama, lamun sedekah hira utawa lamun weweh hira, lamun atau weweh sira marang ala-alane makhlukullah, mongko iya yekti ana kedue sira ganjarane sedekah hira. Sebagian ulama, ada ulama yang mengatakan kalau kamu memberikan sedekah kepada sejelek-jeleknya makhluk, ya, maka pasti kamu akan mendapatkan pahala juga. Ya. Tentu di sini kalau sedekahnya itu bukan untuk menolong berbuat maksiat, ya. Kalau misalnya ada orang mau berbuat kerusakan lalu minta dana, ya tentu tidak boleh diberi kalau itu seperti itu. Sedekah di sini yang dimaksudkan adalah menolong supaya orang itu bisa bertahan hidup, ya itu boleh. Tapi bukan mencari dana untuk membuat kerusakan lalu kita memberi, itu namanya bukan sedekah. Lan wis ijma' para ulama, tekan pura iki. Ya. Ummah mangkono iku ing dalam sedekah sunnah, anapun zakat mongko ora wenang wewahaken zakat angin marang wong Islam, mongko ana iki ayat nuduhaken wenange sedekah marang fuqara muslimin lan marang fuqara kafirin mutlaqon. Mongko ndi sedekah marang barang-barang ingkang duweni roh, mongko iya keduwe sira ganjarane senajan marang asu celeng cok uga ana sejane iku liwat jillahi faqat. Terjadi kesepakatan para ulama umat bahwa yang demikian itu adalah sedekah sunat. Sedangkan kalau sedekah wajib, itu kesepakatan ulama adalah hanya boleh diberikan kepada orang Islam. Maka ayat ini menunjukkan bolehnya bersedekah kepada orang fakir muslim dan juga orang fakir kafir secara mutlak. Maka sedekah apapun yang diberikan kepada roh, kepada makhluk yang punya roh, maka kamu akan mendapatkan pahala meskipun itu yang diberi itu adalah memberi makan, misalnya anjing atau babi, ya. Asalkan itu liwajillah, asalkan itu karena kecintaan atau karena ingin mendapatkan ridho dari Allah, maka itu juga mendapatkan pahala. Saya kira sampai di sini pengajian pada malam hari ini. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.